Guys, kalian pernah nggak bertanya-tanya dalam hati, kenapa pejabat di Indonesia itu banyak yang bodoh, banyak yang tolol, banyak yang tidak jujur, banyak yang tidak mau mengakui kesalahan? Apa alasannya? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kita ambil contoh misalnya, Wakil Gubernur Sumatera Barat, yaitu Pak Vasco. Pak Vasco ini lumayan terkenal ya di sosial media. Dia punya channel YouTube bernama Macan Idealis, dan dia juga sering mengundang tokoh-tokoh terkenal seperti Guru Gembul, Timothy Ronald, dan artis-artis lainnya. Menurut saya, Pak Vasco ini adalah orang yang paling bodoh atau salah satu pejabat paling bodoh di Indonesia. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena baru-baru ini dia melontarkan kalimat yang kontroversial, kalimat yang kontroversi, di mana dia mengatakan bahwa kejadian yang terjadi di Padang kemarin, pengerusakan rumah doa itu, tidak akan terjadi kalau tidak ada asap. Tidak akan ada api kalau tidak ada asap, ya. Tidak akan terjadi kalau tidak ada penyebabnya. Jadi seolah-olah beliau ini ya tidak mendukung korban. Dia mengatakan kita akan mendalami, dan Sumbar itu atau Sumatera Barat itu bukan kota intoleransi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak Vasco ini membaca data atau tidak? Kenapa dia tidak membaca data? Kenapa yang diucapkan bertentangan dengan data? Bagaimana data seputar Sumatera Barat? Apakah Sumatera Barat itu masuk salah satu kota atau provinsi paling intoleran di Indonesia? Kemudian ya, saya melihat ya, orang-orang yang berasal dari Sumatera Barat itu makin hari saya melihatnya makin, mohon maaf ya, kurang intelek ya. Zaman dulu itu banyak kaum intelek yang berasal dari Minang seperti Tan Malaka, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan lain sebagainya. Ada banyak ya. Ada banyak orang-orang yang sangat hebat dari Minang sana. Tapi kenapa sekarang ini? Kenapa sekarang ini orang-orang Sumbar itu jarang ya yang seperti Muhammad Hatta dan lain sebagainya? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apa yang mempengaruhi? Apakah ini ada hubungannya dengan agama? Kemudian ya, sebenarnya kalau boleh jujur ya, saya tidak rasis terhadap suku tertentu ya, atau ras tertentu ya. Tapi saya mengalami sendiri. Saya dulu pernah kerja di salah satu perusahaan orang terkaya di Indonesia. Kebetulan di Riau ya. Nah, di situ teman-teman saya itu banyak orang Padang. Saya tidak berusaha rasis ya. Ini saya tidak menjelaskan semua orang Padang seperti itu ya. Tapi ada pengalaman saya yang paling unik dengan orang Padang ini terkait dengan agama. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah orang Padang itu aslinya intoleran atau tidak? Disclaimer on ya, saya tidak menjelaskan semuanya ya. Tapi ini semacam tradisi. Apakah orang-orang di sana kebiasaan semacam punya tradisi intoleran? Menarik untuk kita bahas. Langsung saja kita ke pembahasannya. Wakil Gubernur Sumatera Barat menurut saya itu wakil gubernur yang paling bodoh se-Indonesia. Karena apa? Karena dia tidak membaca data. Dia mengatakan bahwa Sumber itu bukan kota intoleran, masyarakat Sumber itu bukan masyarakat yang intoleran dan sebagainya. Tapi pada faktanya, menurut data ya, saya akan tampilkan datanya nanti di sini. Menurut data dari Setara Institute, salah satu kota yang paling intoleransi di Indonesia itu adalah kota yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, jadi ini kan semacam kontradiktif ya apa yang diucapkan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan data yang sebenarnya. Jadi harusnya Wakil Gubernur Sumatera Barat ini mengakui, oh iya, ada kok ya kota di Sumatera Barat yang menurut data intoleran. Harusnya seperti itu. Dan kalau dia sudah mengakui seperti ini, maka dia akan introspeksi diri ya. Dan akan menjadikan kota yang ada di Padang ini menjadi toleransi. Ya, itu tahap awal ya. Pejabat itu harus banyak introspeksi diri. Tapi kalau seperti ini, nggak ada asap kalau nggak ada api. Itu kan ada penyebabnya. Jadi seolah-olah dia tidak berpihak pada
korban. Ya, seolah-olah dia berpihak pada yang melakukan, seolah-olah dia berpihak pada pelaku. Ya, jadi nggak ada introspeksi diri, harusnya dia membaca data dong ya. Masa seorang pejabat nggak membaca data, ya kan? Ya nggak sih? Kenapa ya ada pejabat seperti ini? Dulu saya berpikir bahwa Pak Vasco ini, ya kebetulan Pak Vasco ini adalah salah satu kader daripada partai penguasa saat ini. Dia banyak konsultasi dengan orang-orang terkenal seperti Guru Gembul, ya Timothy Ronald, artis dan lain sebagainya. Harusnya dia sudah semakin bijaksana gitu. Tapi kenapa semakin tolol gitu? Kenapa masalah seperti ini dia nggak bisa menganalisis? Oh, di Padang itu kan ada kota intoleransi menurut data. Harusnya dia baca dong datanya. Baca data yang independen gitu. Jadi seolah-olah dia melindungi sumber gitu. Oh enggak. Itu bukan salah daripada sumber dan sebagainya. Jadi eee, pejabat-pejabat di Indonesia itu seperti itu biasanya. Mereka biasanya langsung menyangkal gitu, nggak pernah introspeksi diri. Harusnya introspeksi diri, "Oh, iya memang benar terjadi seperti itu kok. Ada kok kota di Padang yang intoleransi harus mengakui seperti itu dan akan ada perubahan." Jadi kalau dari awal dari ucapan juga tidak mengakui bahwa di Sumatera Barat itu tidak ada kota yang intoleransi, maka tidak akan ada perubahan, nggak akan ada perubahan. Jadi rata-rata pejabat di Indonesia seperti ini. Mereka tidak mau introspeksi diri, ya. Mereka selalu menyangkal dan bahkan data pun dipalsukan ya. Rata-rata pejabat di Indonesia itu memalsukan data kok. Makanya ya data-data yang sampai ke presiden itu, ke penguasa itu data-data yang tidak valid, yang sudah di eee, dirombak gitu ya, dimanipulasi. Sehingga apa? Sehingga penguasa tidak mengerti apa yang terjadi di lapangan, ya. Ada banyak data-data yang sampai ke presiden, tapi datanya tidak valid, seperti data kemiskinan, data pengangguran, ada banyak data-data yang nggak valid, sehingga apa? Sehingga pemerintah kita tidak mengerti apa yang terjadi di lapangan ya. Ya boro-boro turun ke lapangan ya, baca data aja mereka malas ya, data yang independen ya. Jadi pesan saya bagi wakil gubernur Sumatera Barat ya, lebih baik Anda introspeksi diri gitu ya. Gali lebih dalam lagi, apa sih yang terjadi di Sumatera Barat ini? Kenapa terjadi persekusi seperti ini? Kenapa banyak orang intoleran dan sebagainya? Kenapa bisa seperti itu? Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ini bukan oknum, enggak. Ini bukan salah paham. Ya kemungkinan dugaan saya ini yang salah itu paham mereka, bukan salah paham ya. Jadi ini dua hal yang berbeda ya, salah paham dengan paham yang salah. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, orang-orang Minang itu atau orang-orang Padang itu, zaman dulu itu banyak orang yang sangat terkenal seperti Sultan Syahrir ya, kemudian Bung Hatta, ya ada banyak kok yang orang-orang yang terkenal di sana, ya Tan Malaka dan lain sebagainya. Mereka sangat-sangat intelek. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang mempengaruhi? Salah satu yang paling mempengaruhi itu adalah karena pengaruh agama. Apa hubungannya kaum intelek dengan agama? Ya sangat berhubungan, ya. Jadi gini guys, secara antropologi, agama itu tidak bisa dipisahkan dengan tradisi atau budaya di mana agama itu diciptakan. Nah, itu yang terjadi di Sumbar kalau saya perhatikan. Ketika di sana Islam disebarkan, sialnya Islam ini terkontaminasi dengan budaya-budaya seperti budaya lokal, budaya maksudnya budaya Arab gitu ya, budaya Arab sana. Dan mereka juga mengekspor budaya Arab, sehingga Sumbar itu menjadi kearab-araban. Jadi kalau boleh jujur ya, rata-rata orang Indonesia itu menganut yang namanya budaya Arab, bukan menganut agama Islam ya, kalau saya perhatikan. Lebih menuhankan budaya Arab saya melihatnya, karena budaya Arab ini ya, maka kaum-kaum intelektual semakin hari semakin tergerus ya. Buktinya tuh ada orang yang intoleransi di Padang, di Pagar Alam, kemudian yang terjadi kemarin ya, di kota Sere ya kalau nggak salah ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kaum intelektual semakin hari semakin berkurang. Kalau mereka intelek, mereka tidak mungkin akan mempersekusi, tidak membubarkan.
Mereka akan sibuk ya melakukan pekerjaan mereka, sibuk ya, eee, memperbaiki diri, ya melatih skill mereka, bukan sibuk mempersekusi, orang lain ya, bukan sibuk mengurusi agama lain. Tapi saya melihatnya sekarang ini banyak anak-anak muda di sana yang mengurusi agama lain gitu. Harusnya mengurusi diri sendiri dong ya, bagus skill-nya ya, supaya skill mereka itu setara dengan Bung Hatta, ya, Tan Malaka dan lain sebagainya. Tapi saya melihatnya sekarang-sekarang ini anak muda yang berasal dari sana itu, ya kekurangan intelek, terutama, eee, wakil gubernur yaitu Pak Fasko. Pak Fasko juga melihatnya, ya saya melihatnya itu gubernur yang sangat-sangat bodoh sekali, sangat-sangat bodoh, tidak membaca data ya. Jadi pengaruh daripada agama sehingga kaum intelektual dari ranah Minang itu makin hari makin berkurang. Kalau misalnya ada yang bertanya, pada zaman Pak Hatta, pada zaman, eee, Tan Malaka juga sebenarnya sudah ada di sana Islam, tapi Islam yang dimaksud zaman dulu itu adalah Islam yang pertama disebarkan itu ya, Islam yang sangat toleransi, bukan sekarang ini ya. Jadi Islam sekarang ini sudah berbeda dengan zaman dulu ya. Waktu pertama disebarkan, Pak Hatta itu orang yang baik, dia kan Islam kan, orang yang jujur. Dari mana dia belajar tentang Islam? Dari apa? Dari tradisi, tradisi saat itu. Jadi tradisi sekarang dengan tradisi zaman dulu ya, tradisi Islam zaman dulu dengan zaman sekarang ini sudah jauh berbeda ya. Jadi budaya Arab lah yang menghancurkan kaum intelektual Minang. Budaya Arab lah yang menghancurkan mereka. Apa perbedaan budaya Arab dengan agama Islam yang sebenarnya? Budaya Arab itu ya, saya melihatnya lebih intoleran ya. Jadi budaya Arab itu tidak suka yang namanya perbedaan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena faktor daripada geografis ya. Jadi di Arab itu ya, ini berulang-ulang saya mengatakan di video saya, di sana letak geografisnya sangat-sangat ekstrim sekali di, Timur Tengah, di mana Islam diciptakan. Sangat ekstrim. Karena sangat ekstrim ya, maka agama terkontaminasi dengan budaya. Karena ekstrimnya cuaca di sana ya, ya geografis di sana sangat ekstrim, sehingga agama juga ikut-ikut ekstrim. Dipengaruhi oleh budaya. Jadi agama itu selalu dipengaruhi oleh budaya. Semua agama, terutama agama Abrahamik itu dipengaruhi oleh budaya. Contoh misalnya budaya Islam dipengaruhi oleh budaya Arab. Agama Yahudi dipengaruhi oleh eee, dipengaruhi oleh budaya Yahudi ya. Hindu dipengaruhi oleh budaya India. Buddha dipengaruhi oleh budaya India juga. Ya, Kristen dipengaruhi oleh budaya apa? Budaya Eropa. Ya, jadi ini sangat mempengaruhi agama ya. Jangan ngeyel gitu, jangan mengatakan bahwa, "Oh, nggak ada yang salah dengan agama." Ada yang salah dengan agama, karena apa? Karena agama itu sudah terkontaminasi dengan budaya. Itu yang jadi mempengaruhi, ya itu yang mempengaruhi kenapa kaum intelektual dari ranah Minang sekarang ini makin hari makin berkurang. Kemudian ya, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, saya tidak mengatakan bahwa semua orang Minang seperti itu, enggak ya. Saya tidak menjelaskan ya, tapi saya dulu pernah kerja di salah satu perusahaan orang terkaya di Indonesia, dan saya tinggal di mes ya. Nah, mesnya itu kan ya biasalah seperti mes ya, seperti kos-kosan, ada beberapa kamar-kamar. Nah, satu blok itu ada beberapa kamar sekitar kurang lebih, 100 kamar lah, satu blok ya. Dulu saya tinggal di blok D ya. Nah, di blok D itu yang nonis itu saya, satu-satunya. Tahu apa yang terjadi? Tiap hari saya dibully, tapi rata-rata yang tinggal di sana orang Minang. Saya tidak mengeneralisir semuanya ya, enggak semuanya orang Minang seperti itu, tapi ya, tiap hari saya dibully. Ya, kenapa orang Minang banyak di Riau? Karena itu kan dekat ya, perbatasan ya, Riau dengan Pekanbaru itu dekat. Tiap hari saya dibully, ya. Sebelum Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, ya, saya tuh lebih duluan dibully ya. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang Minang itu suka membuli ya, tapi ya mereka ya kalau misalnya lagi ibadah nih ya, mereka akan mengatakan, "Oh kamu nggak kepanasan ya karena saya ibadah? Oh nggak bakal muncul ya jin ya dari kamar kamu?" Dan lain sebagainya. Pokoknya dikata-katain ya, ya. Tapi mereka membuli itu menggunakan atas dasar agama gitu. Nggak semuanya orang Minang seperti itu, ada juga teman saya yang baik ke orang Minang, tapi rata-rata mereka suka membuli.
Apakah itu yang terjadi seperti yang di Padang kemarin itu? Saya tidak bisa menyimpulkan. Ya tapi, ya dari dulu itu saya sangat suka dibully, bahkan ya, itu yang bikin saya nggak percaya agama, karena bulian-bulian itu. Jadi saya berpikir, ya, intoleransi itu bersumber daripada ajaran agama itu sendiri ya. Saya tidak menyebutkan agamanya ya, tapi agama-agama yang berasal dari Timur Tengah seperti itu kok, ya. Bahkan yang berasal dari India juga seperti itu kok. Orang India dengan orang Muslim di India juga mereka saling persekusi kok, orang Kristen dengan orang Hindu di India juga saling persekusi kok. Jadi sumber daripada intoleransi itu kalau menurut saya pribadi itu berasal dari agama itu sendiri. Karena orang yang beragama itu ya kalau dia merasa paling suci itu mereka akan mengata-ngatain agama lain ya, menganggap bahwa agama lain sesat. Itu DNA daripada agama. Kalau orang sudah merasa paling suci itu mereka akan sangat barbar gitu. Mereka berusaha menyesatkan orang lain. Ya, kalau misalnya pemuka agamanya mengatakan agama lain itu sesat, masuk neraka dan sebagainya, mereka seanak jilat mempersekusi. Apa sih dasar mempersekusi seperti rumah ibadah dan sebagainya yang terjadi di Indonesia itu? Ya karena pemuka agamanya ngata-ngatain agama lain. Kenapa pemuka agamanya mengata-ngatain agama lain? Karena DNA agama itu seperti itu. Ya, karena agama itu terkontaminasi dengan tradisi atau budaya. Seperti budaya Arab, budaya Timur Tengah dan sebagainya. Budaya yang sangat keras, budaya yang sangat kompetitif ya. Jadi DNA daripada agama itu ya intoleransi. Saya tidak menyebut agamanya ya. Rata-rata seperti itu kok. Ya, orang yang beragama itu ya, kalau kita perhatikan, kalau pindah agama nih ya. Jadi ini semacam, eee, sesat dalam berpikir menurut saya, sangat tidak logis ya. Iya, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Tapi, ya kalau ada orang yang pindah agama, mereka akan sakit hati, marah. Ya kalau Tuhan itu satu ngapain harus marah? Kan Tuhannya cuman tetap satu kok, ngapain harus marah-marah? Tapi sampainya di Indonesia itu ya kalau ada yang murtad, ada yang mualaf itu, oh mereka akan ngata-ngatain sama sama lain, akan diancam-ancam, "Ngapain kamu murtad? Ngapain kamu halal darahnya?" dan sebagainya. Jadi sebenarnya ya secara tidak langsung ya agama itu punya DNA intoleransi. Ada ya kemungkinan intoleransi, jangan jangan menutup kemungkinan. Kalau misalnya mengatakan bahwa agama itu tujuannya baik dan sebagainya, saya tidak menyangkal itu. Ya tapi agama bisa di sisi lain ya, bisa jadi sangat intoleransi. Apakah yang terjadi di Padang ini karena berasal dari ajaran agama itu sendiri? Saya tidak bisa menyimpulkan ya. Jadi saya tidak mau menyimpulkan, kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Ya, kalau saya berpihak berarti saya tidak menemukan kebenaran, karena kebenaran sejati itu punya tenggak waktu ya, karena kebenaran sekarang ini bisa aja nanti di masa depan itu bukan kebenaran lagi ya. Kebenaran itu kan seiring berjalannya waktu itu berubah-ubah guys ya. Jadi bagaimana solusinya? Kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi? Ya, seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya juga, ini sebenarnya disengaja oleh pemerintah Konoha. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menutupi kegagalan mereka, biar mereka tidak didemo gitu, biar mereka tidak dikoreksi kebijakan-kebijakannya, apakah kebijakannya gagal atau tidak. Jadi masyarakat dibikin sibuk ya. Tapi ya, ini menurut saya itu senjata makan tuan ya, kalau pemerintah sengaja mendesain seperti ini ya, sengaja memantik ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisa saja Indonesia bubar ya karena hal-hal seperti ini. Who know ya kan? Saya tidak sedang memprovokasi yang nonton video ini. Bisa aja Indonesia bubar karena hal-hal seperti ini, karena agama itu sangat sensitif. Bisa aja ya umat Kristen di Indonesia minta merdeka. Itu yang kalian mau kan? Ya udah, ya kaum-kaum intoleransi ya, kaum-kaum ya penyembah agama, ya monyet-monyet intoleransi, ya udah sok kalian bubarin aja, semuanya dibubarin nih rumah ibadah, gereja kalian bubarin semuanya, nggak apa-apa, bagus bagus. Dan ini akan memicu perang saudara, dan ini akan memicu perpecahan. Jadi itu yang kalian mau kan? Biar Indonesia kalian jadikan negara agama kan? Itu yang kalian mau kan? Bagus bagus, ya bagus, lanjutkan. Dan kita akan melihat ya, apakah Indonesia akan dijadikan negara agama. Karena gini guys ya, walaupun di Indonesia itu 100% Islam gitu, apakah akan terjadi keributan-keributan? Iya, beda aliran aja mereka seribut kok, beda pengajian juga mereka ribut kok.
Ya, beda paham juga mereka ribut kok, perang kok. Sunni dan Syiah juga sampai sekarang nggak damai-damai tuh. Ya, beda dengan Kristen dengan Katolik. Bukan berarti saya mendukung Kristen dan Katolik ya, tapi Kristen dan Katolik itu mereka punya perjanjian kok, walaupun mereka dulu pernah gotok-gotokannya itu perjanjian Westphalia. Apakah Sunni dan Syiah itu sudah berdamai? Enggak. Ya, jadi ya menurut saya pribadi, intoleransi itu sudah akan hilang kalau orang Indonesia banyak yang percaya agama. Intoleransi itu melekat dari agama itu sendiri. Karena apa? Karena dalam agama tersebut juga ya ada ajaran-ajaran atau ayat-ayat yang mengatakan bahwa perangilah, bunuhlah, pepetlah, jangan berteman dengan kafir dan sebagainya. Berarti intoleransi itu bersumber daripada agama itu sendiri, ya kan? Jadi sungguh aneh ya kalau ada orang yang mengatakan, "Oh, itu bukan dari agamanya, bukan salah agamanya." Enggak, itu DNA daripada agama itu ada. Agama itu seperti pedang bermata dua, di sisi lain dia bisa digunakan untuk kejahatan, di sisi lainnya bisa digunakan untuk kebaikan, tapi kita menutup mata ya bahwa agama itu digunakan untuk kejahatan. Kita menutup mata ya. Karena apa? Karena DNA daripada agama itu mudah dipelintir-pelintir ya. Itu yang terjadi di, Indonesia ya. Jadi anak-anak muda yang nonton video ini ya, yang, berpikiran maju, jangan ya. Kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau seperti ini terus. Nggak ada saya pernah melihat negara maju itu bisa maju karena mempersekusi rumah ibadah orang lain, nggak ada, nggak ada. Dan pejabat juga harus jujur ya. Mohon maaf ya Pak Fasko, saya tidak ada urusan dengan Bapak sebenarnya, tapi karena Bapak mengatakan seperti itu ya, jadi saya bahas di video ini. Bapak harusnya jadi pejabat itu jujur ya, jangan langsung menyangkal, "Oh, sumber itu bukan, oh, masyarakat yang intoleran," tapi pada datanya, pada faktanya mengatakan seperti itu. Ya, Setara Institut mengatakan bahwa salah satu kota intoleransi di Indonesia itu, 10 kota intoleransi di Indonesia itu berasal dari Sumatera Barat, yaitu Kota Pagar Alam. Ini bukan saya karang-karang sendiri ya Pak, ini berdasarkan data dan fakta. Jadi kalau Bapak mau marah jangan marah ke saya, marahlah sama yang bikin datanya, ya. Lagian kalau pejabat mudah marah itu, kalau dikritik itu artinya dia bukan seorang pejabat, dia adalah orang-orang yang ber-SDM rendah atau orang yang bodoh. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak kami. Saya Rekono, salam rasional.